Hari ini kegiatan saya mau bikin tahu bakso pesanan tetangga buat acara arisan ya teman-teman ya. Ini saya tadi udah belanja tahunya. Ini sekitar 110 biji tahu ya jumlahnya. Dan ini alhamdulillah tadi lumayan dapat agak besar-besar. Karena sekarang itu tahunya agak susah ya teman-teman, semenjak kedelai naik itu tahunya itu semakin kecil-kecil tapi harganya malah naik ya. Jadi kadang-kadang saya tuh mau jualnya bingung, saya mau naikin kayaknya nggak tega ya sama yang biasa langganan pesen ke saya. Tapi ya saya harus pinter-pinter milih tahu yang agak besar-besar, yang penting masih ada untungnya lah ya, bisa melanjutin bisnis tahu bakso. Alhamdulillah. Nah ini ada pesanan, saya lanjut mau bikin proses tahu baksonya. Nah ini adonan ini udah pernah ada videonya ya teman-teman ya. Saya itu nggak bikin sendiri karena ini kemarin udah saya bikin untuk 100 biji, ini masih ada sisanya. Ini biasanya tuh kalau saya giling itu ke pasar ya teman-teman. Kalau di pasar itu kan mesinnya besar. Terus bumbu pun saya semuanya dari pasar, jadi dari ayam sampai semua bumbu-bumbunya, sagunya semuanya itu dari pasar ya. Karena saya gilingnya itu ayam sekitar 2 kg, terus plus bumbu-bumbunya, sagunya, pokoknya semuanya giling di pasar. Kalau giling di rumah saya nggak punya alatnya, jadi lebih praktis begini. Oke, saya lanjut mau bikin tahu baksonya. Nah ini prosesnya ya teman-teman ya, prosesnya ini tahu tadi dari pasar, saya rendam dengan air lagi ya, biar airnya itu terganti. Takutnya kan di pasar ya. Tapi ini sih saya udah langganan, tahunya baru ya teman-teman, jadi bikin malam, saya pagi baru beli ya, udah langganan. Jadi tahunya itu masih bagus, kan beda ya tahu lama sama tahu baru tuh aroma tahunya tuh beda ya. Jadi kalau mau usaha tahu tuh harus pinter-pinter milih tahu yang baru dan bagus. Nah ini sebelum diisi adonan, ini harus dibelah dulu teman-teman ya, untuk ruang adonannya ini supaya bisa masuk ke dalamnya tuh lebih banyak. Oke, saya lanjut mau mulai buat tahu baksonya. Nah ini seperti ini yang udah dibelah ya. Tuh, ini kakak bantuin belah. Tuh. Cuman kakak nggak mau di depan kamera, katanya belum mandi. Nggak apa-apa, yang penting dibantuin ya teman-teman ya. Kalau nggak dibantuin kan lama. Ini biasanya yang rajin bikin tahu bakso tuh ayahnya ya, suami saya bisa. Cuman karena habis dinas malam, terus ini pesanan buat besok, jadinya saya yang gantiin bikin tahu baksonya. Nah ini langsung dimasukin ke panci pengukus ya teman-teman ya. Oh iya, tangan udah saya cuci bersih teman-teman ya. Jadi saya nggak pakai sarung tangan, ribet kalau pakai sarung tangan itu. Ini gampang nih teman-teman ya. Yang penting intinya itu sabar, telaten, insya Allah ya. Kalau kita mau kerja keras, sabar, telaten, insya Allah ada rezeki di situ. Ya walaupun untungnya nggak seberapa, tapi alhamdulillah kita syukurin masih ada lebihnya dari modal. Teman-teman ya, mungkin teman-teman ada yang mau pesen boleh silahkan. Iya, kayak gini lama-lama ngantuk ya. Ya ada temennya ngobrol, tadi ada kakak sebentar bantuin belahin ya, belahin tahunya ini, yang belahin kayak gini.
ya lagi ada tugas, si Dedek juga lagi ada tugas, jadi sendirian lagi. Oh ya teman-teman ya, saya ini bikin tahu bakso ini ya, itu saya jualnya itu hanya dikukus ya, jadi nggak melayani untuk apa yang digoreng ya, karena kalau yang digoreng itu lebih risiko, jadi saya cari yang amannya aja. Jadi kalau saya selain yang pesanan orang-orang buat acara arisan atau acara pengajian itu juga saya bikin tahu untuk stok frozen ya. Itu udah pernah ada videonya waktu itu, kalau nggak salah suami saya ya yang bikin untuk stok frozen. Nah, nanti saya packingin tuh, satu pack itu isinya itu kalau dulu 10, sekarang saya isi 8 dengan harga 10.000. Karena kalau isi 10 itu udah nggak apa ya, ibaratnya untungnya udah agak susah ya, karena tahunya juga udah naik, ayamnya naik, yang buat adonannya isian dalamnya, jadinya ya saya kurangin isinya, tapi harga tetap nggak saya nggak naikin harga, tapi isinya yang saya kurangin 10 jadi 8 biji ya. Tapi alhamdulillah mereka ngerti ya, karena emang keadaan sekarang itu kedelai naiknya drastis. Kemarin aja tuh waktu bulan apa tuh teman-teman ya, saya sempat nggak bikin tahu bakso itu agak lama, karena tukang tahu tempe itu sempat demo, itu nggak ada yang jualan tahu sama tempe, jadi saya nggak bisa bikin tahu bakso juga. Nah ini alhamdulillah sekarang udah banyak jualan, cuman harganya ya masih agak mahal ya, karena mungkin kedelainya juga mahal, tapi ya udahlah, yang penting masih ada untungnya, ada lebihannya, masih alhamdulillah. Dan memang kondisinya sekarang juga lagi corona ya, ya tetap kita syukurin walaupun untung sedikit, yang penting berkah ya enggak teman-teman ya. Pokoknya buat teman-teman juga yang punya usaha apapun tetap semangat ya, kita jalanin dengan senang hati, kita bekerja dengan apa ya, anggap aja ya kita bekerja ini apa ya, ibadah ya, kayak ibadah aja, nyari duit itu yang penting halal dan berkah, amin. Tetap semangat. Nah kalau yang untuk tahu bakso yang saya frozen itu saya menjualnya ke rumah sakit ya, tempat ayahnya kerja. Itu ayahnya suka bawa dagangan tahu juga. Alhamdulillah suami itu mau dan nggak malu ya bawa dagangan tahu, walaupun bawanya nggak banyak, tapi alhamdulillah tetap jalan. Walaupun sekarang memang kondisinya lagi corona ya, orang mau makan aja kan bingung mau cuci tangannya ya teman-teman ya. Kadang apalagi kalau di rumah sakit itu kan semua tenaga medis itu kan pakai baju yang tertutup ya, baju apa itu namanya, hazmat ya. Itu kan dari kepala sampai kaki sampai tangan itu semuanya, sampai muka ditutup. Itu kan mereka jadi mau makan, mau ngemil itu susah ya. Jadi benar-benar harus hati-hati kalau dia mau makan mau apa. Kalau dulu alhamdulillah tuh sebelum ada corona itu tahu saya cepet habis ya kalau bawa ke rumah sakit itu, karena mereka kalau pas jam istirahat, yang orang-orang tenaga medis istirahat itu dia bisa bikin cemilan ya, bisa makan gorengan, bisa makan apa aja. Kalau sekarang kan mau nyemil aja tuh mikir ya, karena takut ada virus yang nempel di tangan atau di baju. Namanya di rumah sakit kan ngurusin orang sakit corona ya.
mudah-mudahan kita berdoa aja lah, mudah-mudahan corona cepat berlalu ya teman-teman ya. Ini saya bikin tahu sambil ngobrol ya teman-teman ya. Hari ini kegiatan saya bikin tahu bakso ya. Biasanya kan masak, nge-vlog di luar. Ya ini kan kegiatan saya ya, kadang-kadang bikin dagangan. Mudah-mudahan teman-teman yang selalu rajin lihat video saya nggak bosen. Dan jangan lupa like, komen, subscribe. Terus bagi juga teman-teman ya, bagikan video saya ke media sosial teman-teman, agar banyak orang-orang yang lihat channel saya ya, biar lebih berkembang lagi ke depannya. Ya walaupun video saya itu mungkin kurang sebagus ya, kurang bagus kayak video-video yang channel-channel besar ya, tapi nggak apa-apa, bismillah aja. Dan memang saya suka, saya senang bikin video-video seperti ini, bisa jadi hiburan saya, dan mudah-mudahan juga bisa jadi hiburan teman-teman. Video saya mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman, mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman. Ambil positifnya aja teman-teman ya, dan buang negatifnya. Pokoknya terima kasih, sekali lagi terima kasih, super terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel saya. Dan buat teman-teman yang belum dukung channel saya, tolong ya bantu dengan sedekahnya yaitu subscribe ke channel saya teman-teman ya, dan support terus agar saya bisa mencapai 1000 subscriber. Kalau bisa ya lebih dari itu ya teman-teman, doakan saja, dan bisa mengejar 4000 jam tayang. Pokoknya mohon dukungannya yang ikhlas, mohon sedekah subscribe-nya, komennya, like-nya. Alhamdulillah teman-teman, saya itu ngomong apa ya hari ini, tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini sambil bikin tahu, tangannya sambil kerja, ini mulutnya sambil ngoceh aja, apa ya teman-teman ya. Dan saya doakan buat teman-teman yang punya usaha juga semakin semangat berkarya dalam usahanya masing-masing. Semoga selalu lancar, selalu diberikan rezeki yang melimpah. Amin, 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 amin. Saya itu biasanya juga bikin bahan untuk jualan tuh macam-macam ya teman-teman ya. Bahkan sebelum corona kemarin itu saya sempat bikin bakso juga, bakso ayam khususnya ya, bukan bakso daging sapi tapi bakso ayam. Cuman saya kemas itu nggak pakai kuah ya, hanya bakso kering yang biasanya tuh kalau tetangga atau orang-orang rumah sakit tempat ayahnya kerja itu biasanya itu kalau dia bikin mie bikin bikin mie goreng atau mie indomie itu mereka selalu pakai bakso yang saya bikin itu ya, jadi diiris atau dimasuk-masukin terus
mereka yang mau ngesop juga biasanya pakai bakso yang saya buat itu ya, tapi yang biasa beli ke saya. Nah karena corona ini juga kita kan saya masih suami saya itu masih ngurangin untuk pasar-pasar yang tempat-tempat berkerumun. Kalau giling adonan begini kan rame ya teman-teman ya, karena di situ banyak pedagang bakso ya yang antri giling, di tempat daging dan ayamnya juga ngantri, jadi kita ngurangin paling dalam 1 minggu tuh 2 kali giling aja. Biasanya 3 hari sekali yang giling, tapi kita kurangin untuk menghindari kerumunan ya, karena emang keadaannya masih darurat. Nah itu biasanya bikin bakso kering. Bakso kering itu maksudnya bakso yang baru dibikin gitu teman-teman, yang nggak pakai kuah gitu ya. Nanti saya packingin itu 1 bungkus itu biasanya saya isi sekitar 24 biji bakso ya. Itu saya jual dengan harga 20.000 aja. Nah terus saya bikin tahu bakso ya, tadi bakso, terus tahu bakso, terus saya juga pernah bikin risol. Risol itu yang isinya itu ayam, terus juga ada yang isinya itu sosis mozzarella ya. Dan itu saya jualnya itu waktu itu ke tempat kedua rumah sakit ya, tempat suami saya kerja, dan satu lagi tempat rumah sakit, kalau nggak salah satu lagi rumah sakit Gatot Subroto ya, karena tetangga saya itu yang namanya Mbak Indah itu kan kerja di Gatot Subroto. Nah itu dia juga jualin risol yang saya bikin waktu itu ya. Nah itu saya pernah bikin, tapi saya stop dulu ya, karena kondisinya juga lagi begini. Orang medis juga kalau mau ngemil-ngemil juga susah, kasihan sebenarnya mereka ya. Terus ayam katsu itu juga saya bikin teman-teman ya. Nah terus ada lagi empek-empek. Empek-empek saya juga waktu itu produksi lumayan, alhamdulillah waktu itu ya. Empek-empeknya cuma saya bukan empek-empek ikan ya teman-teman ya, karena kalau ikan itu kan mahal, saya bingung mau jual berapa gitu kan. Sedangkan saya jualnya itu 1 bungkus itu hanya 10.000, itu udah ada kuahnya ya empek-empeknya itu. Jadi saya pakai kebun dan teri, jadi empek-empek KW lah ibaratnya ya. Tapi alhamdulillah waktu itu, nah itu juga sempat dijual di rumah sakit tempat suami kerja, alhamdulillah waktu itu ya. Nah ini saya stop juga. Terus apa ya, kayaknya baru itu aja sih teman-teman. Jadi masih berapa produksi ya, katsu, bakso, tahu bakso, risol, empek-empek, 5 ya, 5 macam apa, 5 macam apa ya namanya, 5 macam dagangan ya, itu tadi ya yang baru saya bisa jual waktu itu. Tapi untuk saat ini yang aku tetap jalan hanya tahu ya, yang lainnya stop dulu karena pemasarannya masih agak susah di rumah sakit, masih darurat corona. Jadi paling aku ya bikin tahu aja, itu juga nggak banyak-banyak teman-teman, tapi masih alhamdulillah lah ya, masih bisa bikin tahu bakso walaupun sedikit-sedikit. Mungkin nanti kalau corona udah berlalu baru kita mulai lagi bikin yang macam-macam variasi makanan. Alhamdulillah teman-teman udah selesai nih tahunya, udah aku isi adonan bakso semua. Nah ini tinggal kukus. Nanti ini saya mau kukus selama 1 jam ya, jadi biar benar-benar mateng.
isian tahunya ya, karena kalau nanti kurang mateng itu apa ya, kasihan. Karena kalau orang-orang rumah sakit, temennya ayahnya itu kalau makan tahu itu kadang-kadang dia cuma dikukus ya, dia nggak mau yang digoreng karena ngurang-ngurangin minyak ya. Saya harus kukusnya benar-benar maksimal, harus 1 jam, jadi benar-benar bisa langsung dimakan. Tetangga juga banyak yang dia minta itu yang baru dikukus teman-teman ya, jadi dia tuh beli yang baru dikukus biar bisa langsung dimakan tanpa digoreng dulu ya. Jadi emang mereka tuh mungkin udah ngurang-ngurangin minyak ya, tapi memang bagus, malah mendingan nggak usah digoreng. Tapi kalau yang nggak suka dikukus ya silahkan digoreng, nggak masalah juga ya, yang penting nggak berlebihan. Oke, saya lanjut mau kukus dulu. Ini tadi saya bikinnya itu sekitar 110 ya teman-teman ya, 110 biji tahu ya. Ini pas pancinya ini. Kita lanjut ke dapur yang sempit. Udah nyala belum? Ya. Nah ini kita kukus selama 1 jam. Kita tunggu. Terus itu adonan sisanya teman-teman ya. Nah ini untuk adonan, ini kemang adonannya ini 2 kilo ayam ini bisa saya pakai itu untuk sekitar 500 tahu ya. Nah ini baru kepakai sekitar 200 tahu, jadi ini masih bisa dipakai lagi untuk 300 tahu. Nah saya cara menyimpannya langsung masuk freezer, jadi biar langsung beku, kondisinya nggak rusak ya. Nah, ini langsung masuk freezer. Nah teman-teman, ini dagangan memang masih kosong belum ya, cuman ini yang tadi saya ceritakan ya, yang kemasan nih, ini isi 8, harganya 10.000. Ini biasanya ada saus ya, di atas itu ada saus, cuman sausnya lagi habis, jadi ini untuk sementara saya packing begini aja. Oke. Nah oke teman-teman ya, kita mau tunggu tahunya dulu sampai matang. Oke. Nah ini teman-teman ya, tahunya udah matang ya. Tadi saya kukus selama 1 jam ya. Ini alhamdulillah udah matang ya. Tadi udah saya cek. Ini langsung saya mau taruhin di 4. Ya teman-teman ya, udah matang. Kelihatan nggak sih isinya? Susah ya. Nah ini tahu baksonya ini ya udah jadi. Yang mau teman-teman silahkan merapat, atau mungkin yang pengen pesan silahkan merapat juga. Alhamdulillah dari proses awal membelah tahu sampai mengisi tahu dengan adonan bakso, sampai proses pengukusan, sampai pengangkatan dari pengukusan ke tempat ini, alhamdulillah udah selesai semua teman-teman ya. Dan ini udah dikukus semua. Ini pesanan tetangga saya untuk acara arisan besok ya. Nah ini udah matang semua, alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah lancar ya. Oke teman-teman, kalau mungkin teman-teman berminat pengen nyobain tahu bakso bikinan saya, silahkan datang ke rumah saya ya. Nah kalau mungkin teman-teman yang terinspirasi ingin usaha seperti saya, ya ikutin langkah-langkah saya tadi ya, seperti yang di video awal.
Alhamdulillah kalau teman-teman ada yang minat ingin buka usaha juga seperti tahu bakso seperti saya ya, karena ini bisa di frozen teman-teman. Saya tuh kalau naruh di freezer ini tuh lumayan lama ya, bertahan lama. Nanti kalau mau dimakan baru dikukus lagi, atau kalau mau digoreng itu ditaruh aja di angin-angin aja, setelah bekunya hilang baru bisa langsung digoreng pakai tepung, atau digoreng gundulan aja. Maksudnya gundulan tuh nggak pakai tepung ya teman-teman, begini aja udah enak ya. Oke teman-teman ya, tetap tonton video saya dan jangan lupa komen-komennya agar saya lebih paham ya mana yang kurang baik mungkin dari video-video saya sebelumnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman tetap selalu setia ya nonton konten-konten saya, dan dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman agar saya lebih berkembang dan lebih maju ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.